Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, alhamdulillah akhirnya bisa nge-podcast lagi. Gue kangen banget nge-podcast, by the way. Yep, ketemu lagi ya di podcast Self Healing bareng Ria Marliana di sini. Podcast yang sharing tentang banyak hal, terutama mental health, psikologi, Islam. Jadi pendekatannya melalui Al-Quran dan juga hadis. Sobat kamu yang mungkin lagi pengen banget dengerin orang ngobrol, dengerin orang ngoceh, lagi pengen lebih kuat menghadapi hidup, bisa lebih ringan ngadepin hidup. Semoga podcast ini bisa ngebantu kamu. Dan untuk kali ini aku bakal bahas tentang cara mudah mengenali kamu itu introvert atau extrovert. Oh iya, aku gak pernah kepikiran. Karena ini bakal berkaitan sama cara kamu melihat suatu masalah, ya. So jangan kemana-mana, tetap di podcast aku di Self Healing. Jangan lupa juga follow podcast ini. Udah lama gak nge-podcast, kamu jadi belibetan bro. So stay tune. Ya, balik lagi di Ria Marliana bareng podcast Balik lagi di podcast Self Healing bareng Ria Marliana. Kamu juga bisa DM aku di @riamarliana87 dan juga ada di tips relationship berdasarkan golongan darah. Aku juga jadi salah satu mimin di sana. @karaktercintagoldar. Di situ ada berbagai macam tips relationship yang kamu pasti nggak akan nyangka sebelumnya. Terus bakal kaget gitu, kok tahu sih, kok bener sih gitu. Oke, langsung aja to the point. Gimana dengan introvert dan juga extrovert? Kita bayangin bahwa Senin sampai Jumat kita tuh udah kerja capek ya, menguras tenaga, pikiran gitu kan. Dan you have to recharge your own stamina or your own health, your own mental, ya gak sih? Ketika sudah capek banget, kamu harus recharge lagi energi kamu gitu loh. Nah, pertanyaannya adalah ketika kamu mau recharge energi kamu di weekend, misalkan Sabtu Minggunya, kamu lebih seneng rebahan di rumah sendirian, ngopi-ngopi gitu kan, atau sama keluarga gitu, atau justru lebih seneng yang jalan-jalan, hang out sama teman-teman, kayak entah badminton, entah touring, entah ya pokoknya semacam hobi gitu bareng teman-teman banyak orang gitu. Nah, yang mana kalau kamu tipe yang recharge energi kamu setelah seminggu kamu kerja, misalkan kamu tipe yang rebahan untuk recharge energi, itu berarti kamu introvert. Sedangkan sebaliknya, ketika kamu recharge energi dengan ketemu banyak orang, ngobrol dengan banyak orang, entah yang sudah dikenal atau belum dikenal, itu bisa jadi kamu tipe extrovert. Kenapa aku ngebahas ini? Karena ini penting banget buat kamu tahu caranya bagaimana menghadapi suatu masalah. Jadi gini, ketika kamu punya masalah, ya pokoknya yang mengganggu hati kamu, bikin hati kamu nggak nyaman, itu coba pertama kali yang harus kamu lakukan adalah curhat dulu sama Tuhan. Why? Karena disitulah letak kita menempatkan bahwa Allah itu sebagai Tuhan kita. Misalkan deh kayak gini, di sebuah perusahaan, kayak aku misalkan kerja, aku seorang staff gitu, aku punya problem dengan customer gitu kan. Ya, yang beneran problem, bukan yang abal-abal gitu. Aku punya supervisor. Nah, aku nggak serta-merta ngasih solusi ke customer, tapi aku harus ngobrol atau discuss dulu sama supervisor aku. Di situ selain karena pertama adalah aku menempatkan atau menghargai dia sebagai supervisor aku, ya kan. Terus yang kedua, barangkali ada insight baru gitu. Walaupun aku tahu aku harus ngapain atau bertindak seperti apa ke customer aku, tapi yang pertama adalah tadi itu, menempatkan dia sebagai atasan aku, itu menghargai dia sebagai di posisi dia. Sama juga ke Tuhan gitu loh. Kenapa kita nggak langsung cari solusi gitu? Karena memang sering banget kita lupa untuk menempatkan diri kita sebagai hamba gitu loh. Langsung serta-merta nyari solusi kayak gitu kan, atau berikhtiar tanpa ngobrol dulu atau discuss dulu sama Tuhan, sama Allah. Itu yang sering banget kita nggak sadarin. Kita tidak menjadikan Tuhan itu sebagai Tuhan kita. Kita tidak menghambakan diri sama Tuhan. At least kita discuss dulu lah gitu loh. Baru kita nanti cari solusi. Ya seperti tadi itu. Itu bentuk penghargaan kita loh.
bentuk kita untuk menghambakan diri sama Allah adalah dengan cerita dulu gitu. Oh, yang pertama Allah dulu deh. Oke, jadi setelah itu baru deh kamu tahu bahwa kamu tuh introvert. Caranya adalah dengan merenung dan rebahan diri. Karena introvert itu lebih percaya bisikan dari hati dia sendiri dibanding dengan judgement orang lain. So that's why ketika kamu punya masalah, lebih baik kamu merenung, coba cari ketenangan diri dulu. Terus kamu mulai berpikir ini penting enggak dalam menuju tujuan hidup aku. Kalau misalkan enggak terlalu penting ya berarti enggak usah dipikirin gitu loh. Jadi self talk gitu loh. Itu lebih ke situ sih. Sedangkan kalau orang-orang yang extrovert bedanya adalah dia kadang lebih percaya omongan orang lain tentang diri dia dibanding dengan bisikan hati dia sendiri gitu loh. Padahal kan sebenarnya orang yang lebih tahu dia adalah dia sendiri harusnya. Itu kan logikanya orang-orang introvert ngomong kayak gitu. Tetapi orang-orang ekstrovert gak seperti itu. So that's why paling penting adalah dia memilih lingkungan yang suportif. Ketika masalah itu berasal dari lingkungannya dia yang membentuk dia menjadi negatif, kamu harus tegas untuk mencari lingkungan yang suportif yang bisa ngedukung kamu mencapai tujuan hidup kamu gitu loh. Karena kamu tahu sendiri bahwa orang-orang ekstrovert itu adalah orang-orang yang terpengaruh banget sama lingkungan gitu loh. Beda sama orang introvert. Introvert itu walaupun lingkungannya seperti itu, dia masuk kamar udah selesai, gak masalah gitu. Tetapi orang ekstrovert gak bisa melakukan hal yang sama loh gitu. Dia butuh lingkungannya suportif, lingkungannya empatif, lingkungan yang mendengarkan dia kayak gitu loh. Jadi tahu kan sekarang kalau misalkan kamu ada masalah, yang pertama harus kamu lakukan adalah coba menghambakan diri dulu, memposisikan bahwa Tuhan atau Allah itu ya memang Tuhan kamu. Dengan cara apa? Discuss dulu atau minta izin dulu gitu loh. Kamu terima dulu, oh iya gitu loh. Komunikasi dulu lah yang pertama. Baru kemudian kamu bisa coba dengan tadi kamu introvert ya dengan cara merenung sendiri, atau dengan ekstrovert kamu lebih cenderung minta disemangatin atau minta lingkungan yang suportif. Dan buat kamu yang mungkin lagi ada masalah, ini lagi banyak banget cewek-cewek, sista-sista yang Masya Allah, terima kasih udah mau berkunjung juga ke Instagram aku, udah mau percaya aku, udah mau menceritakan permasalahan-permasalahan mereka. Bukan gimana ya, aku tuh kenapa aku senang dengerin orang curhat itu karena aku bakal belajar banyak hal banget dari situ. So, buat kamu yang masih belum puas dengan podcast ini, lu bisa langsung langsung bilang cus ke Instagramku di @riamarliana87 atau bisa juga ke @karaktercintagoldar. Insya Allah aku bisa, kalau pas lagi nggak sibuk ngurusin anak, aku bisa fast respon kok gitu loh. Lu bisa DM gue deh di sana dan baca-baca juga ya postingan-postingan aku. Gitu dulu, semoga membantu and stay strong and stay love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya masalah? Curhatin aja di podcast Self Healing. Podcast ini dipersembahkan oleh konselorpernikahan.com.